Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramana dengan NIM 241231. Di sini saya akan menjelaskan skrip yang telah saya buat yang melanjutkan tugas yang pertama. Di sini ada pengumuman data XML. Di sini ada list view yang akan menampilkan daftar pengumuman. Lalu menggunakan ada layout width dan layout height, menggunakan match parent agar penuh layar. Lalu Android ID LV pengumuman ini digunakan untuk mengakses live view di file Kotlin yang ada di sini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengumuman item.kt. Di sini ada kelas pengumuman item yang menerima 3 parameter, yaitu halaman activity pengumuman, daftar judul pengumuman, dan tanggal pengumuman. Nah, di sini akan kita tampilkan ke dalam live view. Dan selanjutnya ada override fun get account. Di sini berfungsi untuk mengembalikan jumlah data yang akan ditampilkan, dan override fun get item di sini berfungsi untuk mengambil data judul pada posisi tertentu, dan override fun get item ID berfungsi untuk mengambil ID dari setiap item, dan override fun get view berfungsi untuk menentukan tampilan setiap item dalam daftar. Dan selanjutnya override fun get view di sini menggunakan layout Inventor untuk menghubungkan item layout pengumuman item XML ke list view, lalu mencari text view untuk judul dan tanggal menggunakan find view build. Jadi kesimpulannya, pengumuman item KT ini berfungsi untuk menampilkan data pengumuman agar bisa dilihat oleh pengguna dalam bentuk daftar. Tanpa adapter ini, Lesu tidak bisa menampilkan data yang benar. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi.xml. Di sini berfungsi untuk membuat tampilan grid view yang memenuhi seluruh layar dan menampilkan data dalam 2 kolom. Grid view ini nanti akan dihubungkan ke Kotlin melalui ID give materi sini untuk menampilkan daftar materi dalam bentuk kotak-kotak. Dan di sini ada materi.kt. Sini ada kelas materi berfungsi untuk membuat halaman activity bernama materi, dan set content view layout materi berfungsi agar file materi KT ini terhubung ke dalam file materi XML. Dan selanjutnya ada file give materi berfungsi untuk mengambil komponen grid view dari layout untuk menampilkan data, dan ada file judul berfungsi untuk membuat list judul materi, dan materinya diisi di dalam sini. Dan sama juga di atas pakai nama sini berfungsi untuk menampilkan nama pengajar dan dituliskan di dalam sini. Dan di sini ada var pengulangan data, membuat adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan graph view. Dan ada give materi adapter berfungsi untuk memasang adapter ke graph view sehingga data bisa ditampilkan di layar. Dan selanjutnya ada materi item.xml. Nah, di sini ada linear layout, Android layout white match parent, dan layout eye match parent agar penuh layar dan orientasi vertikal dan padding 10 pp. Di sini layout ini berfungsi untuk menampilkan foto gambar yang ada di sini. Dan gambar di sini muncul karena ada strip yang ada di sini. Dan cara memunculkan gambar yang ada di sini, kita harus mendownload gambarnya, lalu memasukkan ke dalam drawable, kita
tuliskan di sini Android src dan memasukkan nama file yang telah kita simpan ke dalam sini. Terus selanjutnya ada text view. Ini berfungsi untuk menampilkan tulisan yang ada di sini, tulisan judul materi, dan text view di sini berfungsi untuk menampilkan nama guru yang ada di sini. Dan selanjutnya materi item.kt. Di sini ada kelas materi item yang berfungsi untuk membuat adapter bernama materi item untuk menghubungkan data dengan grade view. Selanjutnya, adapter ini menerima halaman, judul, dan nama. Yaitu judul ini fungsinya untuk mengenalkan daftar judul materi dan nama ini adalah daftar nama pengajar. Dan di sini adalah override font get account mengembalikan jumlah data yang ditampilkan pada jumlah item grade view. Dan ada override font get item yaitu mengambil data judul pada posisi tertentu. Override font get item ID di sini mengambil ID item berdasarkan posisinya. Lalu ada override font view bagian ini di dalamnya ada file view untuk mengambil nama untuk mengambil dan menampilkan layout materi item XML untuk setiap grade item dan file TV judul ini berfungsi untuk menemukan teks view judul dan mengisi sesuai data list. Dan di sini ada file TV nama berfungsi untuk menemukan data teks view nama guru dan mengisinya sesuai data list. Lalu ada return view mengembalikan tampilan item ke grade view. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai.xml. Di sini ada linear layout, membuat linear layout bagian layar di sini dan membuat linear layout lagi untuk bagian UTS dan UAS. Lalu menggunakan form Google Android material button ini berfungsi untuk agar di sini kotak tidak bulat dan sama juga ini sama fungsinya agar menjadi kotak. Lalu selanjutnya Android fragment apps fragment content view berfungsi untuk menampilkan isi yang ada di dalam UTS maupun UAS. Dan selanjutnya ada nilai.kt. Nah, di sini ada kelas nilai app combat activity berfungsi untuk membuat halaman activity baru yang bernama nilai dan set content view di sini berfungsi agar file ini terhubung ke dalam file nilai XML. Lalu di bawahnya ada file btn.uts fungsi untuk mencari tombol UTS dari layout yang ada di dalam nilai.xml dan menyimpan data ke dalam variabel btn UTS dan btn UAS ini sama juga. Lalu ada file fcp nilai berfungsi untuk mencari fragmen kontainer view tempat fragmen ditampilkan. Lalu sini ada support fragment manager berfungsi untuk menampilkan fragmen UTS waktu activity pertama kali dibuka. Di sini ada btn UTS set on click listener berfungsi saat tombol UTS diklik, tampilan akan menampilkan fragmen UTS di kontainer dan btn UTS UAS set on click ini sama juga akan menampilkan fragmen UTS di kontainer. Dan selanjutnya ada uas.xml. Di sini berfungsi untuk menampilkan halaman fragmen UAS yang hanya berisi teks besar yang ada di sini. Ini saya halaman nilai UAS. Dan selanjutnya ada uts.xml. Sama juga seperti UAS tadi, hanya menampilkan teks besar yang ada di tempat sini.
Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.